Oke, jadi di sini kita akan melanjutkan project kita, panel project kita, yaitu untuk membangun. Sebentar, ini saya login dulu ya. Saya login dulu. Kita akan membuat ini create detail perjalanan sama data detail perjalanan. Jadi nanti kita akan buat data kayak gini untuk melihat data-datanya, lalu kita juga membuat grid tapi untuk detail perjalanan. Oh iya, jadi di sini saya sudah bikin untuk kasus-kasus yang mirip-mirip sama petugas, yaitu penumpang, navigation, semua sudah saya bikin sendiri gitu. Lalu di sini kita akan membuat folder baru. Kita close dulu semuanya. Maaf. Oke, kita close dulu semuanya. Ini deh. Kita close all. Lalu kita new folder, namanya detail perjalanan. Kita enter. Lalu di sini kita akan membuat data.php. Data.php. Di sini kita juga akan membuat create.php. Lalu ada update.php ya. Lalu juga membuat delete.php. Oke. Ya, nanti ini yang akan kita buat gitu. Oke, mungkin yang paling gampang dulu yaitu data ya. Oke, kalau membuat kayak tabel gini itu kita harus tahu tabelnya itu apa aja sih. Makanya kita di sini buka detail perjalanan. Nah, ini lumayan banyak ya, ada ID perjalanan, tanggal, ID, plat nomor. Terus jangan lupa strukturnya juga dilihat. Dia itu mungkin kita lupa ya. Oh, ini ternyata tipe datanya integer, yang tanggal ini date, ID sopir integer gitu. Plat nomor itu varchar. Nah, ID sopir sama plat nomor ini foreign key, warnanya beda kan, silver, yang ini emas gitu. Ya, ini silver ya. Nah, makanya kita akan memastikan dulu, bukan memastikan sih, kayak kita seharusnya kita ngentry dulu di TP sopir sama TP mobil. Kenapa? Karena kita nanti akan meng-get semua ID sopir. Jadi nanti itu modelnya kayak gini. Kita di get bootstrap itu buat seperti ini. Nah, kita nanti akan buat list gitu. Kalau ini kita klik, nah misalnya ini kita klik, nanti dia akan muncul pilihan. Misalnya nanti kita nge-create detail perjalanan, lalu kita milih kan mobilnya yang plat nomor berapa. Jadi kita klik di sini, nanti di sini muncul plat nomor yang ini. Nah, ini nanti muncul lagi 1832 AG, lalu L1040 gitu, dan seterusnya. Oke, gitu aja sih. Nah, nanti untuk ini kita akan mempelajari elemen baru, yaitu data list dan option. Ini sepertinya sih mudah ya. Nanti dihubungkan sama ini inputnya. Nah, ini di input ada ini list ya kan. Terus list ini akan nyambung sama ID-nya data list. Jadi kalau data list-nya ini ID-nya beda sama ini, mereka nggak akan nyambung. Oke, jadi cukup mudah teman-teman. Mari kita coba. Oke, ya nanti mungkin di sini kurang name gitu. Oke, saya juga belum nyoba sih, tapi sepertinya sih mudah. Oke, langsung saja di data kita mungkin bisa ngopas dari nya sopir kali ya. Oke, kita coba copas dulu. Ctrl C, sini Ctrl V. Bentar, nya sopir kok belum. Oh ya kan, harusnya semuanya ini di copy. Oke, sama PHP-nya juga ya. Oke, sebelumnya kita query select all from TB detail perjalanan ya, namanya apa? Sini namanya TB underscore detail underscore perjalanan, TB detail underscore
perjalanan. Oke, ini kita save, atau ayo ini kita save aja deh. Lalu di sini namanya ID, kita lihat di sini aja biar gampang. Sini kolomnya ID perjalanan, tanggal berangkat, ID sopir, nomor. Oke, di sini nomor tetap ada, ID ada, lalu apa? Tanggal berangkat. Di sini tuh nggak ada yang susah, paling cuma ngeceknya berulang-ulang gitu aja. ID sopir, ID sopir, lalu plat nomor. Oke, save. Ini plat nomor mobil ya, tulis biar nggak bingung. Oke, ini action ini untuk apa namanya? Untuk nanti ya, update sama delete gitu. Oke. Lalu di sini kita akan buat di sini kan ID, oh ya ini S perjalanan aja. Kita select semuanya ya. Kalau di Visual Studio Code itu, kalau ini kan sopir ya kan sopir, ini juga sopir. Nah kita kan pengen yang tulisannya sopir ini diganti sama perjalanan. Nah ini kan banyak nih sopir. Nah ini kita tinggal CTRL-D, Ctrl D. Kita select semuanya, atau select yang dipinginin aja misalnya. Nah ini langsung ganti nanti. Nah, saya kan pengen nge-select semuanya, berarti di Ctrl D terus sampai notok. Nah itu oke. Lalu kita ganti perjalanan. Sorry ini kebanyakan. Ini tadi harusnya bener sopir yang atasnya. Oke, sini perjalanan. Oke, perjalanan ini nyambung sama ini ya. Terus ini kan rows ini nyambung sama yang atas. Nah, ya, masih ingat ya. Oke, di sini sayangnya bukan nama tapi tanggal. Tanggal perjalanan. Begitu ya. Tanggal berangkat ya. Ya di sini agak beda ya. Jadi nggak terlalu berguna juga kalau misalnya di Ctrl D, tapi nggak apa-apa lah. Oke, sini ID sopir, underscore sopir, lalu di sini plat nomor, sini plat nomor. Oke, nah, save. Yang ini jangan lupa diganti ID perjalanannya kan, ID perjalanan di delete. Lalu kalau misalnya kita lihat di sini di mobil mana ya ini ya. Oke, kenapa ini belum bisa? Karena belum kita hubungkan sidebarnya, belum kita kasih link. Oke, kita akan navigations, lalu ke sidebar, ya kan? Ini create kota, nah ini create detail perjalanan. Kita copy aja dari yang atasnya, copy semuanya, kerja create data ya data. Di sini data.php. Ini bisa kita kontrol di satu kali. Nah ini. Lalu kita ganti data spasi perjalanan. Nah, save. Lalu kita F5. Kita ke detail perjalanan. Kita klik. Nah, di sini sudah banyak ya. Nomor, ID, tanggal berangkat, ID sopir, plat nomor mobil, sama action. Oke. Nah ini kan masih kosong. Mari kita coba nge-create di sini. Oke. Sebelum kita buat create-createan di sini, langsung di sininya. Ini belum ada, masih kosong ya. Kenapa kosong? Karena di sini juga kosong. Gitu. Saya cek dulu rekordan saya, oke aman. Oke. Nah, jadi kita coba dulu menambahkan secara manual di phpMyAdmin. Kita klik tambahkan, ya kan? Oke. Nah di sini ID perjalanan nggak usah diisi ya. Nggak usah diisi, kita isi saja tanggal berangkat. Misalnya saya ingin berangkat tanggal 30 Desember 2020. Ini klik ya kan. Tapi nanti tampilan kita nggak akan gini ya untuk date. Kita akan input manual. Jadi kita inputnya gini. 2020-12-30. Oke. Nah, nanti itu model inputnya atau model formnya itu kayak gini. Di sini kan ada ID sopir. Ini kan
kita di perjalanan ini tuh yang nyetir siapa gitu kan. Nah, di sini ada apa namanya, kayak panah ke bawah ya. Kalian kalau sering buka website kan ada gini. Nah, ini kalau kita klik, nah ini ada pilihannya. Nah, Albert Thomas Tommy ini siapa sih? Nah, ini kalau kita lihat di data sopir, nah itu ternyata mereka adalah sopir di sistem saya gitu. Di travel saya itu ada 3 sopir namanya Albert, Thomas, sama Tommy gitu. Nah, jadi nanti kita kayak gini. Kita akan milih di ini tuh siapa sih? Oke, misalnya Thomas, Thomas. Nah, terus ini pakai mobil yang mana, ya kan? Nah, di sini plat nomor. Plat nomornya AG18. Ini terserah, boleh yang atas, boleh yang bawah sama aja. Ini pun juga gitu. Boleh Thomas yang atas, Thomas yang bawah sama aja. Oke, misalnya ini AG18 AG. Kita kirim. Oke, berhasil ya. Berhasil tambahkan. Kita lihat jelajahi. Nah, di sini sudah terhubung ya. Ini ID perjalanan 1, tanggal berangkatnya ini, ID sopirnya 2. Nah, ini kalau kalian hover itu diarahkan gitu. Ini pointer kalian diarahkan ke sini. Nah, nanti akan ada tulisan Thomas. AG1832 juga tulisannya AG1832. Karena mobil ini nggak ada namanya, cuma merek gitu. Oke, nggak masalah. Oke, kalau kita lihat di data detail perjalanan, nah ini sudah ada gitu, sudah terhubung. Oke, nah nanti ID-nya kita bisa ngupdate, bisa delete kayak gitu. Tapi sebelum bisa update, bisa delete, mari kita nge-create dulu ya. Oke. Kalau dilihat-lihat di sini create-nya masih kosong kayak tadi, ya. Oke, mari kita buat saja di ini sidebar-nya saya tutup ya. Sidebar-nya saya tutup. Kita bikin create yang mirip-mirip sama sopir ya. Kenapa sopir? Karena sopir ini apa namanya? Cukup mudah nanti ngutak-ngutaknya gitu. Enaknya sopir atau kota ya? Kota aja, kota lebih simpel. Nah, kota. Nah, ini create. Ya, ini create. Sorry. Ini create. Ini kita copy, lalu paste ke yang punya ini detail perjalanan. Oke, kita save. Nah, di sini kan yang pertama kita butuh apa aja sih? Nah, kita butuh ID perjalanan, ya kan? Kita butuh ID perjalanan. Tapi ID perjalanan kan dia auto increment, yaitu kita nggak usah nginputin ya kan. Jadi kita kosongin saja kayak gini. Nah, kita kosongin saja. Oke, lalu kita butuh tanggal berangkat. Oke, tanggal berangkat. Di sini kita select ya, select tanggal berangkat. Oke, untuk ininya apa namanya, indeksnya $_push ini nanti kita setting di sini aja. Oke. Lalu apalagi ID sopir. Oke, ID sopir, ID sopir, ID sopir, ID sopir ini ya. Oke. Lalu apalagi plat nomor, plat nomor. Oke, kita save. Oke, sebenarnya kalau misalnya apa namanya, variabel itu biasanya camel case ya. Camel case itu diawali dengan huruf kecil, lalu setiap pergantian kata itu pakai huruf besar. Ini sekedar apa namanya, info ya. Biar enak ya. Nggak tahu yang tutorial sebelumnya saya pakai camel case atau enggak ya. Ya oke lah. Nah, gini. Nah, terus kita masukin ininya, kan insert into, ini SQL ya, kalian harus paham ini SQL dasar ya. Insert into TB kota value. Nah, ini kan kosong ini mengarah ke ID. By the way, kalau kalian punya kasus seperti saya, misalnya mobil ini, mobil kan dia kan ini ya, kalau kalian lihat di project saya yang mobil, create mobil kan kalian tahu bahwa primary key dari entity mobil saya itu adalah plat nomor. Tapi kenapa kok saya harus nginputin plat nomor, sedangkan penumpang apa namanya, entity penumpang kan primary key-nya ID, tapi di sini saya tidak nginputin ID. Nah, alasannya karena ID itu kita nggak perlu nginput
biarkan sistem dari database atau dari PHP-nya, saya juga kurang tahu, itu dia membuatkan ID-nya untuk kita. Jadi kita nggak perlu ngurusin ID-nya dari penumpang, petugas, itu nggak perlu. Nah, tapi untuk kasus mobil, mobil kan nggak sekedar ID kan. Mobil kan, hal yang unik dari mobil kan, yang bisa kita lihat adalah plat nomor kan. Nah, plat nomor ini kan kita harus nginputin sendiri, nggak mungkin eh, oh ya saya ada mobil Innova, plat nomornya nanti biar dia auto incrementin sama SQL gitu. Nah, kan nggak mungkin. Jadi kita harus nginputin sendiri gitu. Nah, kayak gitu sih, teman-teman. Terus merek, tahun gitu. Nah, makanya kalau kalian lihat di grid mobil saya, di sini itu ada dollar plat. Nah, dollar plat itu adalah primary key-nya. Sedangkan di detail perjalanan ini kosong kan. Dan di lain-lainnya juga kosong di awal. Ini karena ID itu auto increment dan tidak perlu kita tuliskan kayak gitu. Saya sempat berapa menit gitu error di sini, error di mobil itu nggak selesai. Kenapa? Terus tak cek ternyata karena ininya masih kosong ya. Nah, ini masih kosong. Nah, ini kan nggak boleh kosong, padahal di plat nomor ini nggak boleh kosong. Karena dia yang pertama dia primary key, terus yang kedua dia itu not null gitu. Dan dia nggak auto increment gitu. Kenapa ini boleh kosong? Karena dia auto increment. Kenapa ini nggak boleh kosong? Karena dia tidak auto increment dan tidak seharusnya auto increment gitu, teman-teman. Oke, sekedar info saja ya. Kita close yang mobil. Lalu ini tanggal berangkat sudah. Nah, ini kita masukinnya harus urut ya. Urut database ini. Kan ID kosong, auto increment. Tanggal berangkat. Ya kan? Terus ini ID sopir sama plat nomor. Oke. Jadi kita koma ya kan. ID sopir. By the way ini harusnya ini ya. Oke. Sopir lalu apa? Plat nomor. Oke, plat nomor. Oke, kita save. Nah, jangan lupa pakai petik-petik ya. Ini semua ini meskipun meskipun ini suatu variabel, tapi ini pakai petik karena ini adalah ini tuh PHP, sedangkan yang insert into sampai selesai ini tuh query SQL. Jadi sebenarnya ini ya kita ngoding SQL di dalam PHP gitu. Makanya kita harus menyesuaikan ya. Ini pakai petik. Biasanya kalau kalian langsung di SQL-nya, langsung di PHP-MyAdmin, pengen nambahin pakai query SQL di sini, pakai SQL di sini, itu juga kayak gitu. Oke. Nah, ini juga kayak gitu. Oke, hanya sekedar info saja. Oke, ini sudah nge-create. Nah, tapi masalahnya di sini kita belum punya tanggal berangkat, belum punya ID sopir, belum punya plat nomor. Mari kita buat bersama-sama, oke? Sini buttonnya saya enter dulu. Ini kalian jangan sampai lupa, di form itu ada action, yang mana actionnya itu kalian kosongin saja. Jadi nanti form action yang kosong ini, kalau kita klik submit, dia itu akan baca yang ini. Sebenarnya dari awal PHP itu sudah baca ini sih. Sudah baca ini sama ini. Itu dari awal. Tapi dia belum baca yang ini. Karena kenapa? Jadi ceritanya kan karena tombol submit-nya belum diklik. Nah, tombol submit diklik terus terdeteksi sama PHP itu nyambungnya lewat mana? Nyambungnya lewat form action kosong ini. Dan metodenya juga harus post kalau form. Kalau kalian pakai get itu nanti akan muncul di URL kalian. Dan kayaknya pembahasannya akan panjang sih kalau pakai get gitu. Oke. Kita buat dulu di sini ada apa? Ada 3 ya. Ada 3. Oke. Sebelumnya jangan saya duplicate dulu deh. Ini apa? Tanggal berangkat. Jangan lupa name-nya disamain sama tanggal berangkat ya. Oh ya, yang ini kenapa saya ganti? Name-nya harus sama-sama kayak ini, oke? Nggak harus sama kayak database, tapi harus sama kayak yang di dalam form, name yang di dalam form. Di sini kan tanggal berangkat. Yang harus sama kayak database itu waktu kita nge-get ini. Sorry, kita close saja. Waktu kita nge-get sesuatu itu kita dari database itu ya kita harus sesuaiin sama database-nya. Nama kolom di setiap
setiap entity itu sama dengan indeks gitu. Perjalanan gitu. Kalau nggak pengen bingung ya udah samain aja. Yang di create, yang di data, yang di update, yang di delete samain aja, itu biar nggak bingung. Tapi ya oke lah kayak gitu ya. Oke, ini tanggal berangkat, tipenya ini ada apa ya? Ada date nggak ya? Date itu ternyata ada ya. Oke, kita coba tipe date ya. Saya juga belum pernah tahu sih tipe date itu kayak gimana. Oke, lalu ini kita duplicate sebanyak 2 kali kan, karena kan ini ada 3 inputan nanti, tanggal, lalu apa, ini kita select, lalu kita ganti dengan ID sopir. Oke, ID sopir, ini namanya kita ganti juga, ID sopir, tipenya teks, ini tipenya juga teks. Lalu untuk yang ini kita ganti plat nomor, lalu plat nomor. Oke, kita save. Kalau kita lihat di sini apakah bisa? Nah, di sini bisa. Oke, ternyata saya menemukan hal baru di sini. Ternyata kalau kita pakai Bootstrap, lalu tipenya kita ganti dengan date, itu nanti kita dibikinin kayak date picker gini. Date picker itu kayak ya gini, hampir mirip sama kayak yang di PHPMyAdmin tadi. Lumayan sih ini, bagus. Kita klik yang kanannya, kita klik today misalnya. Nah, ini langsung gini. Oke, tapi nggak tahu ya nanti apakah bisa terinput atau tidak. Nah, mari kita coba aja lah. Nah, apakah ini sudah selesai? Jadi sebenarnya ini pun juga sudah benar sih. Kalau kita lihat-lihat sebenarnya sudah benar. Ini kalau kita inputin ya, misalnya ID sopirnya 1, plat nomornya G1932 AG. Apakah bisa? Kita coba submit, lalu kita lihat detail perjalanan. Ya, ternyata belum bisa ya. Kenapa? Karena ini belum kita ubah TB-nya. Ini TB detail perjalanan, ya kan? Ini tuh nama entity-nya, nama tabelnya. Oke, ini nama tabel. Tadi itu saya masih pakai TB kota, terusnya TB detail perjalanan, ya kan? Oke. Kalau kalian ada yang keklik mata ini, diklik lagi ya. Soalnya ini kayak hide gitu, sembunyikan gitu. Nah, ini tinggal diklik lagi. Oke, kita save, lalu kita coba ke sini lagi. 5, oke. Kita coba klik 30. Ini 1, lagi, submit. Lihat, nah di sini ternyata sudah muncul dan tanggalnya pun juga sudah benar. Oke. Ini ada ID sopir 1. Nah, tapi masih ada yang salah nih. Apa kira-kira? Oke. Kalau kita lihat di sini create. Nah, petugas ataupun admin itu kesulitan ya kalau misalnya dia disuruh ngehafalin ID-nya sopir gitu. ID, oke, kalau sopirnya masih cuma 3 mah gampang. Albert, Thomas, Tommy, Albert 1, Thomas 2, Tommy 3. Nanti disuruh bikin ya apa namanya? Tinggal bikin. 1 berarti apa tadi? Saya juga sudah lupa ya kan. Plat nomor pun juga gitu. Nah, biar nggak lupa kita bikin yang kayak tadi, yang kayak di sini tadi. Nah, kita bikin ini namanya data list. Oke, di Bootstrap itu namanya data list. Jadi idenya waktu kita klik ini, nah nanti muncul listnya apa aja sih kayak gitu. Oke, nah karena di sini muncul list yang mana nanti kita pengennya kalau list kita ID sopir diklik, berarti kan yang muncul ID sopir kan. Nah, berarti kita harus menghubungkan ini sama TB sopir, iya kan? Masuk akal dong. Nah, kita akan nge-get semua TB sopir gitu. Nah, lalu nanti di sini akan muncul 1, 2, 3 gitu. Nah, untuk penamaannya saya masih belum nyoba, tapi mari kita coba bersama-sama. Kalau kita lihat di sini apakah dia sudah terhubung? Kita lihat di sini, nah ini sudah terhubung ya, 1 Albert, 2 Thomas. Oke, ini mobilnya juga sudah terhubung. Oke, kalau mobil mah gampang lah, 1832 itu nanti
akan kelihatan langsung. Tapi kalau ID kan kesulitan ya, orang itu biasanya hafal itu nama ya. Tapi kalau cuma nama doang juga gawat, karena nama itu tidak unik kayak gitu. Oke, mari kita coba. Jadi sintaksnya kayak gini ya, bukan sintaksnya. Cara menulisnya kayak gini ya. Kita input sama sih sama, kelasnya form control sama. Nah, tapi di sini nggak ada type-nya, melainkan di sini tuh list. Oke, kita coba Ctrl C. Di sini ya, bawahnya ini. Nah, ini kita save aja dulu biar terformat. Lalu kita ganti di sini list. Listnya misalnya kita ganti namanya pilihan supir. Pilihan supir ya. Oke, kita Ctrl V juga di sini. Nah, copy ini harus sama ya, sekali lagi. ID data list ini harus sama dengan list inputnya. Oke, ini kita save. Lalu ini ada name. Oke, saya pengen coba mengecho apa namanya? Jadi ini saya coba ini dulu. Saya apa namanya? Saya komentarin dulu biar dia nggak input. Saya pengen mengecho ini $post $_post ID super. Ini ya, pardam dia. Oke, pardam ID super. Di sini ternyata kita sudah bikin ya, lupa lagi. Oke, kita pengen pardam. Apakah saat ini diklik, ya kan, itu nanti muncul nilainya yang ini tuh, San Francisco, New York, Seattle kayak gitu. Oke, refresh. Sini. Nah, ini kalau kita klik, nah ini sudah muncul, ya kan? Ini kenapa ada satu? Kenapa ya satu itu? Tidak ada alasannya sih. Coba. Apa ya satu ini? Oh, tahu. Satu ini apa namanya? Satu ini suggestion. Jadi saya kan tadi kan nulis satu ini ya. Nah, itu jadi apa namanya? Suggestion itu rekomendasi gitu. Nih, kita coba aja dulu New York misalnya. Ini stop submit. Nah, di sini muncul New York. Nah, New York ini dapat dari mana? Kita kan tadi mengecho ini kan, memvardam ID sopir. ID sopir kan $_post ID sopir. Nah, ini dapat dari sini. Nah, New York itu dapat dari ini, option yang kedua. Nah, sekali lagi ini terhubung itu karena di sini ada list yang namanya, yang value-nya itu pilihan sopir. Di sini ada atribut list, value-nya pilihan sopir. Di sini ada value, ada atribut ID, value-nya pilihan sopir. Gitu. Jadi ini sekali lagi harus sama. Oke, sudah dapat idenya ya. Sekarang optionnya. Optionnya ini kan masih hardcode gini ya, masih data dummy atau data demo gitu. Oke. Ini kita hapus semua. Di sini kita akan bermain-main dengan for each lagi. Jadi sebelum kita membuat for each, kita coba membuat dulu apa namanya, list dari sopir gitu. Jadi kita harus nge-get dulu dari TB sopir. Gitu. Kalau kita lihat di sini ada data sopir, ya kan? Nah, ini tinggal kita copy aja, ya kan? Kita copy query select all from TB sopir, ya kan? Ini artinya kita ngambil semua dari TB sopir, oke? Misalnya di sini, ini boleh di sini, boleh di sini. Jangan di if sini ya. Kita harus di sininya, oke? Di luarnya if. Karena nanti semua yang ada di sini tuh terbaca kalau submitnya sudah diklik. Sedangkan kita kan F5 ya. Oke, sorry, kita ini lagi. Kita kan belum ngeklik submit kan waktu mau input gitu kan. Aku mau input ini. Nah, oke. Oke, kita taruh di sini ya. Oke. Hati-hati sama urutan yang ada di PHP karena ini tuh sangat berurutan gitu. Oke, kita coba namanya list supir misalnya. Oke, sini koma. Oke, di sini sudah dapat ya. Kalau kita vardam $list supir koma, save dulu.
Kalau kita refresh, nah ini tuh ada apa namanya, ada array dalam array ya. Yang ini array numeriknya, lalu di sini dalam array numerik itu ada array asosiatif kayak gitu. Nah, karena ini array numerik, makanya kita bisa pakai for each. Ya sebenarnya semua array bisa ya. Ini kita akan menggunakan for each. Jadi untuk setiap ini semua, kan, for each list as sopir nanti. Oke, kita coba aja langsung ya, biar nggak bingung. Di sini kan sudah ada list sopir tadi. Kita vardamnya kita hapus. Tadi untuk ngecek aja. Jadi sering-sering ngecek ya. Apakah sudah benar query kita atau ini kita apa namanya fungsi-fungsi kita atau apakah sudah benar. Oke. Kalau masih lupa query ini dapat dari mana? Query itu dapat dari function.php. Oke. Oke, di sini kita bikin tag php for each $list sopir as, ya ini cuma gini deh, list sopir ini as $supir titik 2. Yang mungkin lupa bisa cek lagi ini apa dasar PHP ini and for each titik koma, bukan titik 2, titik koma. Oke, save. Oke, kenapa ini kok jelek? Harusnya sih gini ya. Ya oke lah, nggak tahu saya kenapa kok tulisannya biasanya ini bisa bagus gitu di samping, bisa lurus gitu, tapi ini nggak tahu formaternya lagi aneh. Oke, nah ini value-nya sekarang gimana? Oke, value-nya itu kita pakai apa namanya PHP. Oke, sini PHP, nggak usah $PHP ya, langsung aja. Kalau pengen nge-echo kan bisa langsung ya. Supir ID supir. Oke, kayak gini. Lalu jangan lupa ditutup tag PHP-nya. Oke, ini aja sih. Ini aja, kita coba lihat di sini, maka sudah benar. Kalau kita klik, nah ini sudah ada 1, 2, 3. New York ini bisa diabaikan ya. Saya lupa caranya ngapus suggestion itu gimana ya. Mungkin nanti ini pokoknya jangan sampai milih suggestionnya ya. Pilih yang pilihan di atas nih. Ini bisa 2, bisa hapus, bisa 1, bisa 3. Nah tapi kita tetap nggak tahu kan 1 ini punya siapa, 2 ini punya siapa gitu. Nah saya tadi kayak nemu itu ini bisa ditutup ternyata. Coba ya. Kayak ini kucing. Save. Oh ya, jadi ini ternyata bisa dikasih deskripsi di bawahnya. Nah, ini kucing ini hardcode ya. Jadi kita pakai tag PHP lagi, oke? PHP, ini tag PHP ditutup dulu, oke? $supir dalam kurung, kita ambil nama supirnya, oke? Kita F5, kita lihat di sini. Nah, di sini sudah jelas ya. Albert, Thomas, Tommy. Kita klik. Nah, diklik itu masih tetap ini. Dan ini jangan diinput, nggak usah diinput, biar tetap sama gitu. Coba Thomas, gitu. Oke. Kayak gitu teman-teman. Oke, ini masih untuk yang ID sopir. Sekarang kita ada plat nomor. Oke. Mirip, masih mirip. Sangat-sangat mirip. Ini kita copy saja ya kan. Copy. Jadi sebenarnya kayak gini-gini tuh tinggal main copy-copy aja. Yang penting kita tahu caranya itu gimana sih. Gitu. Nggak masalah, copy-copy. Oke, misalnya ini pilihan apa? Plat underscore nomor. Copy. Oke. Tolong janganlah pilihan mobil lah. Pilihan mobil. Kita save. Lalu jangan lupa, oh ya ini. Nah ini kita kan belum punya nih list mobil ya kan. Ini kan list sopir masihan. Nah kita bikin di sini. Kita duplicate. Kita ganti namanya jadi list mobil. Lalu di sini tb underscore mobil gitu. Oke, kita save. Jadi ini ngambil mobil. Kalau kita lihat di sini ada di sopir. Nah ini kita ganti ya. Yang sopir ini kita apa?
list ini kita ganti list mobil, lalu S semua sopirnya kita ganti mobil. Gini. Nah, tapi ini bukan ID ya, tapi apa ya namanya? Sorry lupa. TB mobil itu plat nomor ya, plat underscore nomor. Lalu kita pengennya merek lah, merek mobil. Kita save. Kayaknya sih bener sih harusnya. Oke, kita coba. Ini kita enter ya. Nah, ini sudah ada yang ID sopir, plat nomor juga sudah ada. Oke, aman ya. Cuman yang masih jadi PR itu ini, ada suggestinya itu gimana caranya saya juga nggak tahu. Oke, kita coba. Kita misalnya pengen liburan 2022 gitu ya. 2022 November, misalnya 30 gitu misal. Di sopirnya saya pengen yang nganu Tommy, lalu Innova, submit. Di sini, sorry, ini kenapa ada Vardam? PHP 15. Oke. Jadi tadi kita masih nge-Vardam. Nah, yang tadi kan ini saya kasih Vardam ya. Ini kita hapus, lalu ini kita uncomment. Karena tadi itu belum saya create gitu. Oke, kita kembali. Kita coba lagi ya. Sini tadi apa? 2022, misalnya Juni 14. Atau lah sembarang. Ini B, oke, submit. Nah, ini kayaknya sudah berhasil sih. Semoga berhasil. Nah, sini berhasil ya. Jadi sopirnya 3, plat nomornya B, ini. Kalau kita refresh, mana ya? Kita refresh, bukan di sini ya, di ini ya, sorry. Mana ya? TB detail perjalanan. Nah, ini sudah terhubung ya. Ini 3 ini siapa? Tommy. Oke, ini plat nomornya juga sudah terhubung. Tanda-tandanya sudah terhubung itu gitu. Kalau kita hover, kita arahkan mouse kita itu nanti kelihatan Thomas. Kalau kita klik, nanti dia akan terarahkan gitu. Nah, ini malah ada kode SQL-nya. Select all from travel antar kota, titik, TB supir, where, ID supir sama dengan 2. Itu teman-teman. Oke, mudah sekali ya. Oke, sekarang update sama delete. Oke, jadi satu video ini kayaknya main panjang ya, berapa ya? Berapa menit ini? 37 menit, oke. Tetap santai ya. Lanjutkan perjalanan. Di sini ada update, ada delete. Nah, ini masih kosong ya kan? Di sini tuh kita masih kosong. Belum ada apa namanya? Belum ada isinya. Oke. Di sini dia pastikan mengarah ke update sini. Oke, sudah. Lalu jangan lupa kasih ini ya. Apa ya? Namanya kayak kasih parameter menggunakan metode $_get di sini. Karena pakai URL. Oke, perjalanan. Kalau kita coba lihat di sini, yang di perjalanan 2, ini 3, ini 1. Oke, sudah benar sih dari sini. Dari apa namanya? Dari bawah itu kalau kalian lihat di bawah pojok kiri bawah, ID perjalanannya kan beda-beda ya itu ya, 1 2 3. Saya lupa namanya apa ya gitu. Lupa. Oke, kita lanjut saja. Oke. Nah, ID-nya kalau kita klik ini nanti dia muncul ke sini gitu. Oke. Update itu mirip-mirip sama create ya. Ini data sumber kita hapus. Update itu mirip-mirip sama create, tapi nanti ada yang beda sedikit. Kita Ctrl V. Nah, kita coba lihat update-nya kota itu kayak gini. Apa namanya? Query SQL-nya agak beda. Oke, kita copy semuanya karena saya lupa. Kan? Kita copy ini semuanya ya. Ini. Nah, update TB underscore apa namanya? TB underscore detail perjalanan. Nah, ini kan set tanggal berangkat S ini, sorry. Terus koma,
ID supir S ini, jangan lupa kasih dollar, Ctrl V, terus apa lagi, plat nomor, dollar plat nomor. Oke, ini biar taruh di bawah. Where, nah ini where ID underscore perjalanan sama dengan ID. Nah, kita belum punya ID nih, belum punya kita. Oke, kita bikin dulu ID di sini. ID sama dengan dollar underscore get ID underscore perjalanan. Loh, ini saya dapat dari mana? Ini tuh dapat dari ini. Kita lihat di data ya. Kita lihat di data ini. Nah, kita akan ngeklik update nih. Nah, waktu kita ngeklik update, kita itu ngasih apa ya? Kayak parameter gitu. Ini. Nah, ID perjalanan yang ini itu tuh nyambung sama ini get. Jadi ini tuh jadi indeksnya get ini dollar underscore get ID perjalanan, ya kan? Nah, lalu value-nya apa? Value-nya itu ya ini dollar perjalanan, ID perjalanan. Oke, kayak gitu. Ini dapat dari sini. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Oke, di sini where ini sama dengan ini. Oke, save. Nah, sebelumnya tapi kita ada apa namanya? Di sini seharusnya sudah ada value-nya gitu. Kayak biasanya kalau kita ini misalnya software kita update. Ini harusnya sudah ada value-nya. Jadi biar usernya itu tahu value sebelumnya itu apaan gitu. Nah, sebelumnya ini kita kasih update, lalu di sini kita ini biar beda kita kasih warna. Ya, ini terserah sesuai selera aja. Oke, ini kita kasih, makanya di sini kita kasih value. Nah, value-nya itu dapat dari ini dapat dari mana sih? Dapat ini kita pakai tag PHP. Kita ngambil dari sebentar. Ya. Kalau kita lihat di update ini dollar kota. Oh, oke. Jadi kita ngambil dulu ID perjalanan mana sih yang ID-nya ini. Oke, sini misalnya detail perjalanan ini query select all from TB detail perjalanan where ID perjalanan sama dengan ini. Oke, jangan lupa ini dikasih 0 ini, karena ini maksudnya dia ngambil array ke 0 gitu, ambil array dengan indeks ke 0. Nah, ini ya persis ya. Oke, kayak gitu. Nah, makanya di sini kita bisa ngambil value-nya itu kota detail perjalanan dengan indeks dengan indeks tanggal underscore berangkat. Oke, kayak gitu. Jadi sudah benar sih ini harusnya sih. Kenapa? Error. Unexpected. Sebentar, biasanya banyak seperti itu. Harusnya sih benar ya. Oke. Sepertinya sih benar ya. Oke, juga. Oke, mungkin kalau ada yang salah nanti kita lihat ya. Save. Oh ya, tadi cuma error. Lalu ini value-nya kita copy aja, kita taruh di sini. Di mana ya? Sini. Kita kopas. Jangan lupa ya, taruhnya di inputnya ya, bukan di data listnya. Oke. Nah, gitu value ini. Lalu ininya ID supir. Save. Sebentar, ini kenapa kok tag-nya aneh?
kayaknya tadi ini kan value sama dengan T2. Nah, ini yang benar. Oke, tadi ternyata kurang petik ini ID supir, ya kan? Kita save. Lalu di sini juga kita sendiri value. Sini apa? Plat nomor. Save. Mari kita coba lihat di detail perjalanan. Kita klik update yang ini, yang kedua. Nah, ini ternyata masih ada yang salah. Oke, nama value-nya ikut-ikut ya. Walah, jadi yang jadi masalah itu ternyata. Ini value-nya dia ikutan. Sebenarnya. Oke, sepertinya sudah benar. 5. Oke, sudah benar ya. Kita klik ini. Nah, cara gantinya ini dihapus dulu. Lalu tinggal milih misalnya painter. Kita update. Saya pengen ganti ini, ternyata harus mundur gitu. Update. Nah, klik update, dia di sini memang belum berubah ya, tapi kalau kita lihat di sini sudah berubah. Nah, di sini ya sudah berubah ya di sini. Nah, tadi itu kenapa kok nggak langsung ke halaman ini, ke halaman data.php? Karena di sini belum kita kasih header, belum kita kasih kode header ya. Sini kita kasih header, header location data.php. Oke, titik koma, lalu exit titik koma. Nah, sini nanti insya Allah sudah benar. 5. Lalu misalnya ini ganti Innova gitu. Lalu sopirnya mau ganti, nah sopirnya mau ganti Tommy, tanggalnya ganti 30 November. Aneh sih ini. Oke, kalau kita lihat di sini ada error warning cannot modify header information. Nah, ini apa namanya, suatu permasalahan yang sama kayak sebelumnya. Oke, ini bisa kita fix dengan mengubah ininya, urutannya. Nah, di sini kan require index.php ya kan. Ini kan di atas sendiri. Ini kita cut. Kita taruh di setelah if ini. Oke. Kita save. Nah, kayaknya sih kalau sudah gini bener. Coba ya. Coba, ini malah sudah berubah sih sebenarnya. Tadi itu yang masalah cuma nggak bisa pindah gitu. Thomas Xenia misalnya. Jangan Xenia. Jangan. Enter. Update. Nah, di sini sudah benar ya. Sini sudah benar dari ID-nya, ininya sudah benar semua. Oke. Sekarang kita ke delete ya. Delete itu mending kita copy dari punyanya kota ini. Kita copy, lalu delete detail perjalanan, paste sini. Close others dulu karena mengganggu. Nah, sini mah gampang ya. Tinggal yang ini kan $ID $_get. Nah, ini kita select, lalu kita ganti dengan detail perjalanan. Oke. Di sini akan langsung benar sih harusnya. Oke, kita coba aja. Nggak terima. Lalu kita klik, misalnya saya pengen menghapus yang tengah ini ya. Nah, ini ternyata masih ada yang salah, ID detail perjalanan. Oke, saya tadi salah nulis, harusnya ID perjalanan ya. Ini save, kembali ke sini, kita klik delete. ID mana ya? Oh, ini nah, ini sudah hilang ya kan. Yang tadi yang get-nya kita kan ngirim dia kan pakai ini kan, pakai ID underscore perjalanan. Kalau di sini ID detail perjalanan ya, di sini ID detail perjalanan gitu. Oke, save, lalu kita hapus. Nah, di sini sudah hilang ya ID 1 sama 3 gitu kan. Oke, kalau kita lihat di sini
Nah, sudah terhapus. Oke, kayak gitu teman-teman. Jadi untuk video kali ini apa namanya CRUD untuk yang detail perjalanan dengan foreign key yang kayak gitu itu udah selesai. Selanjutnya itu tiket. Nah, tiket ini kan sangat panjang sekali ya. Nah, saya lihat di sini TB tiket itu, nah ini panjang banget. Dan ini sama saja gitu. Maksudnya nggak ada bedanya sama yang detail perjalanan. Cara nge-create-nya, update, lihat data, sama delete-nya itu sama aja. Jadi nggak perlu saya bikinin videonya karena kalian bisa menggunakan cara yang sama gitu, untuk kasus kalian masing-masing. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali.